Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5991 Wilayah Timur dan Wilayah Utara. Seniman bela diri dari wilayah utara itu bertubuh tegap, bahunya lebar, dan pinggangnya tebal. Tingginya lebih dari 2 meter, otot-ototnya terlihat jelas, matanya dihiasi pigmen hitam yang tidak diketahui, dan janggutnya dikepang. Ia menggenggam pedang berbentuk bulan sabit yang aneh. Bagian bawah tubuhnya ditutupi kulit binatang, sementara bagian atas tubuhnya memperlihatkan otot dan dadanya, memancarkan pesona maskulin yang kuat dan aura liar yang primitif. Penampilannya, pakaiannya, dan maskulinitasnya yang kuat seperti orang biadab yang menerobos peradaban manusia, menyebabkan kejutan yang dahsyat. Penampilannya juga menyebabkan banyak kultivator wanita di ruang pribadi arena tersentak kaget. Ye Guyu, Qiao Mo, dan Qin Yao semuanya melihatnya lagi. Ye Guyu tersipu, menjulurkan lidahnya, sungguh tidak tahu malu. Mengapa mereka tidak mengenakan pakaian? Kakak Qin Yao, kakak Qiao Mo, bukankah wilayah utara sangat dingin? Mengapa mereka tidak mengenakan pakaian? Bukankah itu bahkan lebih dingin? Ye Guyu memiliki beberapa keraguan. Karena wilayah utara sangat dingin, mengenakan pakaian setidaknya akan membuat mereka tetap hangat. Tetapi hampir semua pendekar bela diri di wilayah utara membungkus diri dengan kulit binatang, memperlihatkan sebagian besar otot mereka. Qin Yao dengan tenang menjelaskan, budaya wilayah timur dan wilayah utara sedikit berbeda. Menurut pandangan mereka, semakin sedikit pakaian yang dikenakan, semakin melambangkan kekuatan dan status. Hah! Mata Ye Guyu melebar. Apa bedanya ini dengan kekuatan dan status? Qiao Mo tersenyum. Wilayah utara sangat dingin. Mereka percaya hanya pendekar sejati yang dapat menahan angin, salju, dan dingin. Kurangnya jubah mereka menandakan keberanian mereka menghadapi kekuatan dingin wilayah utara. Jadi, jika Anda melihat pendekar wilayah utara yang tertutup kulit binatang, mereka sebagian besar adalah lawan yang tangguh. Ye Guyu dan Lin Bai mengangguk mengerti. Budaya wilayah utara memang sangat berbeda dari wilayah timur. Wilayah timur tampak seperti peradaban yang telah lama berdiri, di mana para pendekar menghargai sutra dan brokat yang indah. Tempat tinggal mereka berupa istana yang dibangun dengan teliti dan rumah-rumah besar. Namun, wilayah utara benar-benar berbeda. Sebagian besar dari mereka mengenakan kulit binatang, memperlihatkan sebagian besar otot mereka, untuk membuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh kuat di wilayah utara, tidak takut akan kekuatan esnya. Tempat tinggal mereka berupa gua atau rumah yang dibangun secara sembarangan. Bahkan kota-kota di sana sebagian besar dibangun dari batu, dengan sangat sedikit yang semewah dan seindah kota-kota di wilayah timur. Wilayah utara identik dengan kesunyian dan hutan belantara. Tempat yang menarik. Jika aku punya kesempatan dalam hidup ini, aku ingin pergi dan melihat wilayah utara. Berbincang dengan Qin Yao dan Qiao Mo, Lin Bai mengembangkan minat yang kuat pada wilayah utara. Mungkin karena Lin Bai telah tinggal di wilayah timur terlalu lama dan lelah dengan kemakmurannya, merindukan kesunyian dan hutan belantara wilayah utara. Berkunjung tidak apa-apa, tetapi jika kau ingin bertahan hidup di sini dalam jangka panjang dan bereproduksi, mungkin itu bukan langkah yang bijak. Qin Yao tersenyum lembut. Saat itu, Yi Zian dan pendekar bela diri wilayah utara di arena mulai bertarung. Yi Zian menggunakan seni ilahi sekte Tianshui wilayah timur, sementara pendekar bela diri wilayah utara menggunakan seni Sentong wilayah utara. Seni ilahi Yi Zian bersifat ofensif dan defensif, sementara pendekar bela diri wilayah utara sangat ganas. Mereka tampaknya tidak tahu apa-apa tentang pertahanan, hanya bagaimana menyerang tanpa henti. Mungkin bagi mereka, pertahanan terbaik adalah serangan. Setelah beberapa serangan, Yi Zian meninggalkan beberapa luka pada pendekar wilayah utara, tetapi gagal mengalahkannya. Sebaliknya, pendekar wilayah utara bertarung lebih sengit, serangannya menjadi semakin tajam, secara bertahap menekan Yi Zian. Gambar. Pedang berbentuk bulan sabit yang dipegang oleh pendekar wilayah utara itu terbuat dari material yang tidak diketahui, setiap serangannya membawa kekuatan yang mengagumkan dan mengerikan. Seolah-olah kekuatan mengerikan ini berasal dari wilayah utara itu sendiri. Pendekar wilayah utara itu melemparkan Yi Zian terbang dengan satu serangan, menyeringai penuh kemenangan. Haha, sepertinya aku akan mengambil 100 giok abadimu untuk saat ini. Memanfaatkan kelemahan Yi Zian, pendekar wilayah utara itu melepaskan rentetan serangan tanpa henti, akhirnya menjatuhkan Yi Zian dari panggung. Yi Zian dikalahkan. Sangat mengesankan. Melihat kekalahan Yi Zian, pupil mata Qin Yao menyempit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Prajurit wilayah utara ini memang sangat kuat. Ye Guyu menggemakan sentimen ini. Qiao Mo mengerutkan kening.
Kakak senior Putra Suci, apakah Anda melihat kekurangan dalam serangan pendekar wilayah utara? Kekurangan. Menurutku, semua serangannya adalah kekurangan. Lin Bai terkekeh masam, menggosok hidungnya. Semua kelemahan. Jika semuanya kelemahan, mengapa Yi Zian tidak bisa memanfaatkannya untuk mengalahkan lawannya? Lin Bai perlahan menjelaskan, serangan para pendekar bela diri wilayah utara sangat ganas, dan kemampuan serta teknik ilahi mereka juga luas dan kuat, memiliki momentum yang luar biasa. Sederhananya, kurasa mereka suka mengalahkan orang lain dengan kekuatan mereka, lebih suka menekan lawan mereka dengan kekuatan kasar. Bahkan jika mereka mengungkapkan beberapa kelemahan, selama lawan mereka tidak dapat membunuh mereka, mereka tidak peduli. Seperti barusan, Yi Zian jelas memanfaatkan beberapa kelemahan dan melukai pendekar bela diri wilayah utara, tetapi dia tidak merusak kekuatan intinya, dan dia juga tidak bisa mengalahkannya. Sebaliknya, setelah ditekan oleh gaya bertarung ganas pendekar bela diri wilayah utara, Yi Zian secara bertahap mengungkapkan kelemahan, itulah sebabnya dia dikalahkan oleh pendekar bela diri wilayah utara. Qin Yao, Ye Guyu, dan Qiao Mo mengangguk seolah-olah mereka mengerti. Qin Yao bertanya, apakah ada cara untuk menekan mereka? Lin Bai menyipitkan matanya, menatap pendekar bela diri wilayah utara di arena. Sebenarnya sangat sederhana. Cukup bersaing dengannya dalam kekuatan. Selama kekuatanmu melebihi kekuatannya, kau bisa mengalahkannya. Tentu saja, jika kekuatanmu tidak mencukupi, kau pasti akan dikalahkan olehnya. Yi Zian seperti pemburu cerdik yang telah memasang banyak jebakan di hutan. Prajurit bela diri wilayah utara seperti harimau yang kelaparan, raja hutan. Jebakan pemburu, jika tidak membunuh harimau, harimau dapat dengan mudah menghancurkan pemburu dengan satu tamparan. Qin Yao, Ye Guyu, dan Qiao Mo mengangguk lagi. Lin Bai telah mengungkapkan kebenaran di balik kekalahan Yi Zian hanya dalam beberapa kata. Singkatnya, kekuatan Yi Zian tidak mencukupi, sehingga ia dikalahkan oleh prajurit bela diri wilayah utara. Lin Bai menghela napas, prajurit bela diri yang dapat bertahan hidup di lingkungan keras wilayah utara memang luar biasa. Terutama orang-orang ini, mereka sudah menjadi anggota inti, klan Nanshan, yang, jika dikonversi ke sistem peringkat murid dari 5 keluarga dan 7 sekte di wilayah timur, kira-kira setara dengan tingkat murid inti. Orang-orang seperti itu tidak mudah dihadapi. Lin Bai merasa sedikit khawatir terhadap para pendekar dari sekte Tianshui yang akan bertarung nanti. Dia bisa melihat bahwa para pendekar dari klan Nanshan di wilayah utara ini tidak mudah ditangani. Setelah satu pertandingan berakhir, pertandingan kedua segera dimulai. Pertandingan kedua masih antara seorang murid sekte Tianshui dan seorang pendekar dari klan Nanshan di wilayah utara. Perwakilan sekte Tianshui adalah Li Juenian. Perwakilan wilayah utara adalah seorang pria kekar yang membawa pedang raksasa. Bab 5992 Kekalahan Total. Li Juenian dari sekte Tianshui, tolong beri aku pencerahan. Silakan. Li Juenian dan pendekar dari wilayah utara yang membawa pedang raksasa berdiri di tengah arena. Setelah saling memberi salam, mereka segera menghunus pedang mereka. Ilmu pedang Li Juenian terkenal karena kecepatan dan keganasannya, menjadikannya pendekar pedang yang langka dan kuat di sekte Tianshui. Namun, Lin Bai lebih tertarik pada ilmu pedang pendekar dari wilayah utara itu. Jalan pedang dominan. Lin Bai agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan melihat bayangan jalan pedang dominan pada pendekar dari wilayah utara ini. Seperti yang diketahui semua orang, baik di alam iblis maupun alam roh, jalan ilmu pedang terbagi menjadi dua jalan, jalan pedang spiritual, dan jalan pedang dominan. Yang disebut jalan pedang spiritual menekankan keanggunan dan kelincahan dalam teknik pedang dan niatnya. Jalan pedang dominan, di sisi lain, sama sekali berbeda, menekankan keganasan dan kekuatan yang mendominasi, menganjurkan bahwa satu kekuatan dapat mengatasi semua teknik. Jurus pedang dominan memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi sangat jarang menemukan praktisinya di alam iblis dan alam roh. Lin Bai telah berada di alam iblis selama bertahun-tahun, dan di wilayah timur, ia sesekali melihat beberapa pendekar pedang berlatih jurus pedang dominan, tetapi mereka semua adalah orang awam. Tanpa diduga, pendekar bela diri dari wilayah utara ini memiliki kemampuan pedang yang tak tertandingi, mencapai puncak penguasaan. Dentang, 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 Li Juenian melepaskan teknik gerakannya, pedangnya berkilat seperti kilat, melepaskan serangkaian serangan pedang. Pendekar bela diri wilayah utara itu mengangkat pedang besar, sebesar panel pintu, dari punggungnya dan mengarahkannya ke depan. Serangan pedang Li Juenian mengenai pedang raksasa itu, menciptakan percikan api.
Melihat bahwa serangan pedangnya belum menembus pedang raksasa itu, Li Juenian agak terkejut dan dengan cepat mengubah serangannya, niat pedangnya menyebar. Wajah pendekar bela diri wilayah utara itu menjadi dingin, otot-ototnya menegang, melepaskan kekuatan liar yang primitif. Lin Bai jelas melihat, otot-otot di lengan kanan pendekar wilayah utara itu membesar dengan kecepatan yang terlihat, kekuatan mengalir ke lengan kanannya. Kemudian, dia mencengkeram gagang pedang raksasa dengan satu tangan dan mengayunkannya dengan keras, melepaskan hembusan angin dahsyat yang memaksa Li Juenian untuk terus mundur. Ah! Pendekar wilayah utara itu menyeret pedang raksasanya dan menyerbu ke arah Lin Juenian. Setiap langkahnya mengguncang bumi, seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Ekspresi Li Juenian berubah drastis. Dia beralih dari menyerang ke bertahan, niat dan energi pedangnya membentuk perisai di depannya, mencoba untuk memblokir serangan pendekar wilayah utara itu. Namun, kekuatan pedang raksasa itu sangat mendominasi. Pedang itu menghantam, menghancurkan pertahanan Li Juenian dan membuatnya terlempar dari panggung. Aku menyerah. Pendekar wilayah utara itu menyarungkan pedang raksasanya, menyandangnya kembali di punggungnya, dan melompat ke ruang pribadi di lantai 51. Kekalahan lagi. Sekte Tianshui telah kalah 2 pertandingan lagi. Sepertinya Sekte Tianshui akan kehilangan segalanya hari ini. Aku ingat kemarin, murid-murid Sekte Tianxian juga kehilangan segalanya, kan? Saat Li Juenian dan Yi Zian dikalahkan satu demi satu, banyak pendekar di arena mulai berbisik di antara mereka sendiri. Murid-murid Sekte Tianxian pergi ke ruang pribadi murid-murid Sekte Tianshui. Seseorang memperhatikan keributan di lantai 50. Murid-murid Sekte Tianshui dan Sekte Tianxian sama-sama berada di ruang pribadi di lantai 50. Kemarin, murid-murid Sekte Tianxian semuanya dikalahkan oleh pendekar klan Nanshan di arena. Hari ini, mereka mengira Sekte Tianshui akhirnya bisa membalas kekalahan mereka, tetapi tanpa diduga, mereka menderita 2 kekalahan beruntun pada penampilan pertama mereka. Murid-murid Sekte Tianxian tidak bisa tinggal diam lagi dan berbondong-bondong ke ruang pribadi Sekte Tianshui untuk membahas tindakan balasan. Lin Bai dan rekan-rekannya, yang duduk di ruang pribadi di lantai 52, juga jelas melihat murid-murid Sekte Tianxian tiba di ruang pribadi murid-murid Sekte Tianshui. Setelah menerima kabar tersebut, Qin Yao berkata, "Ku dengar semua murid Sekte Tianxian dikalahkan oleh klan Nanshan kemarin." Ye Guyu bertanya dengan heran, "Benarkah?" Gambar. Qin Yao berkata, "Kita belum ke sini beberapa hari terakhir. Aku akan mengkonfirmasi dengan utusan dari Paviliun Senjata Ilahi." Segera, Qin Yao mengaktifkan susunan sihir, memanggil utusan dan membeli beberapa informasi. Sesaat kemudian, Qin Yao berkata kepada Lin Bai, "Kemarin, Sekte Abadi Surgawi mengalami kekalahan total, dan sehari sebelumnya, para pendekar keluarga Chen juga mengalami kekalahan total. Hari ini, sepertinya giliran Sekte Air Surgawi kita." Lin Bai mengerutkan kening mendengar berita itu, kekalahan total. Semua dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara. Dia melihat ke arah lantai 50, dan benar saja, setelah murid-murid Sekte Abadi Surgawi tiba di ruang pribadi Sekte Air Surgawi, sekelompok pendekar muncul dari ruang pribadi lain, para pendekar jenius keluarga Chen. Para pendekar jenius kontemporer dari keluarga Chen, Sekte Abadi Surgawi, dan Sekte Air Surgawi telah bertemu di ruang pribadi Sekte Air Surgawi di lantai 50. Tentu saja, mereka hanyalah pendekar jenius biasa, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, Yi Song, putra suci Sekte Abadi Surgawi, dan Lin Bai, tidak hadir. Apakah hanya murid biasa yang hadir? Mungkin tidak. Lin Bai segera menduga bahwa kakak Chen dan kakak Yi mungkin sedang menyaksikan semua ini dari ruangan pribadi. Chen Yule dan Yi Song pasti berada di arena, tetapi mereka tidak dapat ikut campur karena status dan harga diri mereka. Lagi pula, lawan mereka hanyalah para jenius biasa, dan jika mereka, sebagai putra suci, dengan mudah ikut campur, mereka akan dituduh menindas yang lemah. Selain itu, ini awalnya hanya kontes dan pertukaran persahabatan, tujuannya adalah untuk membantu para murid berkembang lebih cepat. Apakah Chen Yule dan Yi Song ada di arena? Lin Bai bertanya kepada utusan dari Paviliun Senjata Ilahi sebelum dia pergi. Mata pelayan itu melirik ke sekeliling. "Tuan Serigala, maaf, tetapi Paviliun Senjata Ilahi memiliki aturannya sendiri dan tidak dapat dengan mudah mengungkapkan lokasi tamu." Tidak dapat dengan mudah mengungkapkan lokasi tamu, bukankah itu secara tidak langsung membuktikan bahwa Chen Yule dan Yi Song juga berada di Paviliun Senjata Ilahi? Lin Bai tersenyum dan mengangguk, tidak memaksa pelayan untuk menjelaskan. Kemudian, kompetisi berlanjut. Dengan pengingat dari Sekte Tianxian dan para pendekar keluarga Chen,
murid-murid Sekte Tianshui selanjutnya bertarung jauh lebih mudah, tetapi tetap gagal memenangkan satu pertandingan pun. Bai Yifei bertarung sengit dengan seorang kultivator tubuh dari wilayah utara selama setengah jam, tetapi tetap dikalahkan. Zhou Xinjun juga kalah. Murid-murid Sekte Tianshui benar-benar musnah hari ini. Kakak Bai Yifei kalah, kakak Zhou Xinjun kalah, semua murid Sekte Tianshui kita telah kalah. Ye Guyu tercengang. Qiao Mo mengerutkan kening. Apakah para pendekar wilayah utara benar-benar sekuat itu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun saya enggan mengakuinya, para pendekar wilayah utara tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari wilayah timur. Mungkin lingkungan hidup mereka yang uniklah yang membuat mereka begitu berani dan terampil dalam pertempuran. Kata Qin Yao, ini merepotkan. Murid-murid keluarga Chen, Sekte Tianshui, dan Sekte Tianxian semuanya telah dikalahkan. Dan mereka belum memenangkan satu pertandingan pun. Petik 2. Aku khawatir tidak akan lama lagi berita ini akan menyebar ke seluruh wilayah kerajaan Chu. Kakak senior putra suci, tahukah kau apa yang kukhawatirkan? Lin Bai berkata dengan penuh pertimbangan, suaranya dalam. Apakah kau khawatir jika para pendekar Sekte Tianshui, Sekte Tianxian, dan keluarga Chen di paviliun harta karun senjata ilahi semuanya dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara, dan berita ini sampai ke perbatasan, itu akan membangkitkan semangat para pendekar wilayah utara. Dan melemahkan moral para prajurit perbatasan kerajaan Chu. Qin Yao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kedua wilayah utama berada di ambang perang. Jika seseorang dengan motif tersembunyi sengaja menyebarkan berita ini ke perbatasan, itu pasti akan menyebabkan keresahan di antara pasukan. Itu pasti akan membangkitkan kesombongan para pendekar wilayah utara, membuat mereka berpikir bahwa para pendekar wilayah timur semuanya sampah yang tidak berharga. Lin Bai menyipitkan matanya, menatap para pendekar wilayah utara di arena, dan terdiam lama. Bab 5993 Putra Suci tidak dapat berpartisipasi. Kemenangan telak dan bersih para pendekar wilayah utara disambut sorak-sorai dari arena. Meskipun banyak pendekar wilayah timur menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar tidak memiliki rasa kehormatan wilayah timur dan keanggotaan wilayah timur yang sama kuatnya. Mereka hanya mengagumi yang kuat dan percaya bahwa para pendekar wilayah utara pantas mendapatkan sorak-sorai tersebut. Hanya beberapa pendekar wilayah timur yang memasang ekspresi sedih, diam-diam mengutuk murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu karena kurangnya ambisi dan kekalahan telak mereka. Sekte Tianshui, keluarga Chen, Sekte Tianxian, 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu telah mengalahkan 3 dari mereka secara beruntun. Mungkinkah seorang pendekar tingkat putra suci akan bergerak selanjutnya? Mustahil. Saat ini adalah kompetisi antara para jenius terbaik dari berbagai sekte. Mustahil bagi seorang pendekar tingkat putra suci untuk berpartisipasi. Kecuali seorang putra suci melakukan provokasi, mustahil untuk memulai pertempuran antara putra suci. Namun, aku cukup menantikan partisipasi putra suci dari wilayah timur. Lagi pula, para pendekar dari wilayah utara sangat sombong. Akan sangat baik jika beberapa putra suci dari wilayah timur bisa mengalahkan mereka. Di dalam arena, semua pendekar memiliki pikiran yang berbeda dan berbisik di antara mereka sendiri. Lin Bai, Qiao Mo, Ye Guyu, dan Qin Yao, yang duduk di ruang pribadi di lantai 52, mengamati orang-orang yang datang dan pergi di ruang pribadi Sekte Tianshui di lantai bawah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Ye Guyu dengan khawatir. Keluarga Chen, Sekte Dewa Langit, dan Sekte Air Langit kita semuanya telah dikalahkan. Qiao Mo menoleh ke Lin Bai. Kakak Putra Suci, haruskah prajurit tingkat Putra Suci Anda ikut campur? Ekspresi Lin Bai serius. Ini adalah bagian yang paling merepotkan dari masalah ini. Para pendekar wilayah utara tidak mengirimkan prajurit tingkat putra suci untuk bertarung, mereka hanya mengirimkan para jenius terbaik mereka. Karena pihak lain juga terdiri dari para jenius terbaik, kita para prajurit tingkat putra suci tidak dapat dengan mudah bergabung dalam pertempuran. Jika kita memprovokasi mereka, itu hanya akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Setelah melihat kekalahan Sekte Air Surgawi, Lin Bai terdiam lama. Awalnya dia ingin memberi pelajaran kepada para pendekar wilayah utara. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia tidak bisa melakukannya. Atau lebih tepatnya, para pendekar wilayah utara hanya menunggu para pendekar tingkat putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk melakukannya. Selama seorang pendekar tingkat putra suci bergabung dalam pertempuran dan masalah itu dipublikasikan, dunia luar akan berpikir bahwa 5 keluarga dan 7 sekte, sebagai tuan rumah, menyalahgunakan kekuasaan mereka dan sengaja menindas tamu mereka.
Pada akhirnya, para pendekar wilayah utara datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, bukan untuk menimbulkan masalah. Itu poin pertama. Kedua, bagaimana jika seorang pendekar tingkat Sein kalah? Jika seorang jenius teratas kalah, ada alasan, mereka dapat mengatakan, para pendekar tingkat Sein dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu tidak berpartisipasi. Tetapi jika bahkan seorang pendekar tingkat Sein kalah, itu berarti para pendekar wilayah utara benar-benar menghancurkan para pendekar wilayah timur. Jika ini sampai tersebar, akan menimbulkan kegemparan besar. Terutama karena perbatasan antara wilayah utara dan timur saat ini tidak stabil, masalah ini pasti akan menyebabkan kekacauan di perbatasan. Entah mengapa, Lin Bai tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah disentuh oleh jejak keberuntungan nasional Chu. Nasib negara, Lin Bai merenung, alisnya berkerut. Jika perbatasan benar-benar tidak stabil, keluarga kerajaan tentu tidak akan tinggal diam. Tindakan terbaik sekarang adalah tidak ikut campur, terutama tidak membiarkan prajurit tingkat putra suci bertindak gegabah. Semuanya harus menunggu keputusan keluarga kerajaan. Chen Yule dan Yi Song pasti memahami taruhan yang terlibat, itulah sebabnya, setelah Sekte Abadi Surgawi dan keluarga Chen dikalahkan, mereka tidak ikut campur. Sebaliknya, mereka menginstruksikan prajurit Sekte Abadi Surgawi dan keluarga Chen untuk mengundang para jenius terbaik dari Sekte Air Surgawi untuk melawan prajurit wilayah utara. Setelah memahami sebab dan akibatnya, Lin Bai tak kuasa menahan tawa, masalah sekecil itu ternyata terkait dengan perebutan kekuasaan di perbatasan wilayah utara dan timur. Hah! Lin Bai merasa sakit kepala mulai menyerang. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, aku tidak ingin datang ke ibu kota lagi seumur hidupku. Aku akhirnya mengerti mengapa senior Wu Chuanweng menyimpan kebencian yang begitu dalam padaku ketika dia kembali ke ibu kota. Mungkin senior Wu Chuanweng juga berusaha keras untuk meninggalkan ibu kota saat itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Ibu kota itu seperti jaring laba-laba raksasa, dan setiap pendekar bela diri dan setiap kekuatan adalah simpul dalam jaring ini. Begitu. Seseorang terjebak dalam jaring laba-laba ini, mustahil untuk melarikan diri dengan mudah. Kakak senior putra suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Yao bertanya dengan mengerutkan kening. Jangan berbuat apa-apa, jawab Lin Bai dengan tenang. Qiao Mo mengerutkan kening dan berkata, apakah kita hanya akan membiarkan para pendekar wilayah utara merajalela seperti ini? Ekspresi Lin Bai sedikit menegang. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana keluarga kerajaan berencana untuk menangani ini. Aku mengkhawatirkan hal lain saat ini. Qin Yao dan Qiao Mo sama-sama menoleh ke arah Lin Bai, bertanya dengan penasaran, apa itu? Lin Bai tersenyum dan berkata, dua idiot itu, Zhao Xiantu dan Li Mo, tidak boleh bergerak, jika tidak, pasti akan menimbulkan kehebohan yang lebih besar. Qin Yao memikirkannya dengan serius, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Benar, Zhao Xiantu dan Li Mo dapat dikatakan sebagai dua putra suci terlemah di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Jika mereka bergerak, aku khawatir putra suci wilayah utara bahkan tidak perlu campur tangan, para jenius top saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Jika seorang prajurit tingkat putra suci dikalahkan, kehebohan tentu akan lebih besar lagi. Qiao Mo mengangguk dan berkata, namun, aku rasa Zhao Xiantu dan Li Mo mungkin tidak akan bergerak sembarangan, lagi pula, jika mereka kalah, itu juga akan mempermalukan keluarga Zhao dan Li. Keluarga Zhao dan Li tidak akan membiarkan mereka bertindak sembrono seperti itu. Lin Bai merasa analisis Qin Yao dan Qiao Mo masuk akal. Meskipun Zhao Xiantu dan Li Mo tidak terlalu pintar, bukan berarti para tetua keluarga Li dan Zhao bodoh. Mereka tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Li Mo dan Zhao Xiantu mempermalukan keluarga mereka. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Masalah ini telah melampaui kendali kita. Ini melibatkan perebutan kekuasaan antara kekuatan terkuat di wilayah utara dan timur, dan di luar jangkauan kita. Sekarang pertunjukan sudah selesai, mari kita kembali. Setelah mengatakan itu, Lin Bai, Qin Yao, Ye Guyu, dan yang lainnya berbalik dan meninggalkan paviliun harta karun senjata ilahi, kembali ke istana sekte Tianshui. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Li Juenian, dan yang lainnya juga telah meninggalkan paviliun harta karun senjata ilahi, tetapi mereka tidak kembali. Mereka pergi bersama keluarga Chen dan murid-murid sekte Tianxian, mungkin untuk mempertimbangkan tindakan balasan. Lin Bai tidak mempedulikan mereka. Tepat ketika dia kembali ke istana, seorang pelayan mengumumkan, Tuan Serigala, seseorang dari kediaman Pangeran Chen telah tiba. Silakan masuk. Lin Bai terkejut. Apa yang diinginkan Pangeran Chen?
Beberapa saat kemudian, pelayan dari kediaman Pangeran Chen tiba di halaman Lin Bai, membungkuk dengan hormat. Salam, Tuan Serigala. Lin Bai mengangguk. Apa perintah Pangeran Chen? Pelayan itu menjawab, Yang Mulia berkata, bahwa Tuan Serigala tidak boleh mudah ikut campur dalam latihan tanding di Paviliun Senjata Ilahi, terutama latihan tanding dengan para pendekar dari wilayah utara. Para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Dimengerti. Lin Bai mengangguk setelah mendengar ini. Melapor kepada Pangeran Chen, saya mengerti. Kalau begitu, saya permisi. Pelayan dari kediaman Pangeran Chen berbalik dan pergi. Bab 5994 Tarikan Tingkat Atas. Putra suci tidak boleh ikut campur. Setelah pelayan dari kediaman Pangeran Chen pergi, Lin Bai menggumamkan kalimat itu pada dirinya sendiri, mengulanginya berulang-ulang. Dugaannya benar, latihan tanding antara seniman bela diri timur dan utara di dalam Paviliun Senjata Ilahi telah menjadi tarik-menarik antara kekuatan terkuat dari wilayah timur dan utara. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, merasakan badai lain akan datang. Tepat saat itu, seorang pelayan datang untuk melapor lagi, Tuan Markis Serigala, Senior Pan King meminta kehadiran Anda. Dimengerti, jawab Lin Bai, meninggalkan halaman dan menuju ke aula dewan. Apa yang diinginkan leluhur dariku, Lin Bai juga agak bingung. Sesampainya di aula dewan, dia melihat pintu tertutup rapat. Lin Bai melangkah maju dan mengetuk, leluhur, murid Lin Bai meminta. Audiensi, masuklah, jawab Pan King. Lin Bai mendorong pintu dan melihat ke dalam, melihat bahwa di aula yang gelap, selain Pan King, ada sosok lain. Pria itu mengenakan jubah yang megah, sebuah cambuk terselip di pergelangan tangannya, dan memakai topi pejabat. Wajahnya cerah. Meskipun sudah setengah baya, wajahnya benar-benar bersih tanpa janggut. Seorang Kasim, seseorang dari istana. Lin Bai berhenti sejenak, lalu dengan tenang masuk. Salam, Tuan Serigala. Kasim berkulit cerah itu menyapa Lin Bai dengan senyum dan membungkuk. Salam, Kasim. Lin Bai membalas salam itu dengan senyum. Leluhur Pan King memperkenalkan, Putra Suci, ini Kasim Si, penasihat dekat Yang Mulia Kaisar Chu. Kasim Si tersenyum. Saya datang hari ini untuk menyampaikan pesan Yang Mulia kepada Tuan Serigala. Ekspresi Lin Bai berubah serius, dan dia membungkuk, berkata, mohon berikan perintah Anda, Yang Mulia. Ekspresi Kasim Si mengeras, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia menetapkan bahwa ketika berlatih tanding dengan seniman bela diri dari wilayah utara di dalam Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi, Putra Suci tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Hamba Anda patuh. Ekspresi Lin Bai tetap relatif tenang, dan hatinya tidak terlalu terganggu. Karena dekret kekaisaran telah disampaikan, saya permisi. Dengan itu, Kasim Si berbalik dan pergi. Setelah mengantar Kasim Si pergi, Pan King dan Lin Bai berdiri berdampingan di aula dewan. Ekspresi Pan King tampak serius. Saya dengar Bai Yifei dan Zhou Xinjun, anak-anak kecil itu, semuanya dikalahkan di Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi hari ini. Lin Bai mengangguk dan bergumam. Setuju. Pan King menghela napas. Dalam 2 hari terakhir, keluarga Chen dan Sekte Abadi Surgawi juga menderita kekalahan satu demi satu. Lin Bai tetap tanpa ekspresi dan bergumam lagi. Hah. Pan King menghela napas, mengerutkan kening pada Lin Bai. Tidak bisakah kau mengatakan beberapa patah kata lagi? Lin Bai sedikit mengerutkan kening, menatap Patriark. Apakah Patriark memiliki berita dari perbatasan? Pupil mata Patriark Pan King tiba-tiba menyempit. Bagaimana dengan perbatasan? Perbatasan wilayah utara dan timur. Apakah sesuatu akan terjadi? Mendengar pertanyaan berulang dari Patriark Pan King, Lin Bai tahu dia tidak tahu apapun tentang perbatasan. Tapi itu masuk akal, bagaimana mungkin masalah perbatasan diumumkan begitu saja kepada dunia? Jika ini diumumkan kepada dunia sekarang, dengan para prajurit wilayah utara mengincar perbatasan dengan niat memangsa, para prajurit wilayah timur kemungkinan besar sudah mengumpulkan dan membunuh setiap prajurit wilayah utara di ibu kota. Meskipun keluarga kerajaan memiliki informasi tentang perbatasan, itu jelas merupakan rahasia utama. Selama para prajurit wilayah utara belum menembus gerbang Tianya, keluarga kerajaan tidak akan mengumumkan pecahnya perang. Lagi pula, perang antara wilayah timur dan utara, begitu dimulai, pasti akan menyebabkan kekacauan yang meluas. Untuk mengetahui situasi pasti di perbatasan, satu-satunya pilihan adalah bertanya kepada Pangeran Chen, Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Lin Bai tidak ingin bertanya. Lebih baik menghindari masalah. Bahkan jika para prajurit wilayah utara menyerang wilayah timur, keluarga kerajaan tentu akan menanganinya. Gambar
Lin Bai tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tepat saat itu, seorang pelayan datang untuk melaporkan lagi, Tuan Serigala, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, dan Yi Song, putra suci Sekte Abadi Surgawi, telah bersama-sama mengundang Anda untuk berkumpul di Paviliun Abadi Ilahi malam ini. Pelayan itu membawa undangan tersebut. Setelah membacanya, Lin Bai menoleh ke Pan Qing. Pan Qing berkata, karena Sekte Air Surgawi kita telah menerima dekrit yang mulia, tampaknya semua putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu di ibu kota juga telah menerima dekrit tersebut. Chen Yule dan Yi Song ingin mengundang Anda untuk meminta pendapat mereka. Mereka juga ingin membahas bagaimana menghadapi orang-orang barbar utara dari wilayah utara. Orang-orang barbar utara, Lin Bai tersenyum. Ini adalah istilah merendahkan yang digunakan oleh para praktisi bela diri wilayah timur untuk menyebut praktisi bela diri wilayah utara. Praktisi bela diri wilayah timur menyebut wilayah selatan sebagai orang-orang barbar selatan, dan wilayah utara sebagai orang-orang barbar utara, keduanya dengan nada menghina. Lin Bai, apa rencanamu? Tanya Pan Qing penasaran. Apa yang bisa kita lakukan? Lin Bai mengangkat bahu, merentangkan tangannya dengan gerakan tak berdaya. Terserah keluarga kerajaan untuk menanganinya. Jika keluarga kerajaan menginginkan kita, putra-putra suci mereka, untuk bertindak, maka kita harus melakukannya. Jika keluarga kerajaan tidak berniat berurusan dengan para pendekar wilayah utara, maka mereka akan mengabaikan masalah ini. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Pan Qing mengerutkan kening dan berkata, tapi itu akan sangat memalukan. 5 keluarga dan 7 sekte di wilayah timur tidak sebanding dengan para pendekar wilayah utara. Lin Bai berkata dengan tak berdaya, jadi sekarang kita perlu berpikir dengan cermat. Apakah keselamatan kerajaan Chu lebih penting, atau reputasi sekte kita? Kita perlu tahu bagaimana memilihnya. Pan Qing mendengus. Keluarga kerajaan tentu tidak akan peduli dengan reputasi 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka akan bersyukur jika mereka tidak berurusan dengan kita. Lin Bai tersenyum. Jadi, masalah ini kemungkinan besar akan ditunda oleh keluarga kerajaan, mengabaikan provokasi para pendekar wilayah utara. Pan Qing merasa bahwa Lin Bai masuk akal. Mengabaikan para pendekar wilayah utara sekarang tampaknya merupakan pilihan yang baik. Tanpa mereka sadari, matahari terbenam di barat, dan bulan terbit di timur. Saat senja tiba, Lin Bai meninggalkan istana Sekte Tianshui, memimpin Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, dan yang lainnya ke Paviliun Abadi. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya masih belum kembali ke istana, tetapi para tetua Sekte Tianshui telah menghubungi mereka, mengatakan bahwa mereka berada di sebuah kedai kecil, minum sendirian dengan para pendekar dari Sekte Abadi Surgawi keluarga Chen. Karena Bai Yifei dan yang lainnya tidak dalam bahaya, Lin Bai memutuskan untuk tidak mengganggu mereka. Sesampainya di Paviliun Abadi, dia memberitahu pelayan bahwa Chen Yule telah mengundangnya. Pelayan itu membawa Lin Bai dan yang lainnya ke sebuah ruangan pribadi. Bahkan sebelum membuka pintu, Lin Bai mendengar raungan marah dan suara barang-barang yang dihancurkan dari dalam. Bajingan, bajingan. Bang, bang, bang. Pelayan itu, pucat pasi karena ketakutan, dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka, mempersilakan Lin Bai dan Qiao Mo masuk. Di dalam, Lin Bai melihat kekacauan di mana-mana. Chen Yule dan Chen Yun duduk tanpa ekspresi di tempat duduk mereka, sementara Yi Song menyerupai singa yang mengamuk, menghancurkan porselen giok hingga berkeping-keping. Sepertinya kalian semua sedang dalam suasana hati yang buruk, kata Lin Bai sambil tersenyum saat masuk. Kakak Lin ada di sini. Chen Yule dan Yi Song sama-sama menatap ke arah pintu, wajah mereka tanpa senyum. Yi Song dengan penuh semangat bertanya, Kakak Lin, kau tahu apa yang terjadi di kompetisi bela diri Paviliun Senjata Ilahi, kan? 3 sekte utama kita semuanya dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara. Aku tahu semua itu, Lin Bai tersenyum, lalu duduk di tempat duduknya. Dan aku sendiri yang menyaksikannya. Yi Song mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau begitu pikirkan caranya. Jangan biarkan para pendekar wilayah utara menjadi begitu sombong. Bab 5995 Beban Kemarahan. Kalau begitu, pikirkan cara untuk meredam kesombongan mereka. Yi Song memerah karena cemas. Kenapa kalian berdua sama sekali tidak khawatir? Lin Bai duduk dan dengan tenang mulai minum tehnya. Chen Yule, meskipun tampak tidak senang, juga tidak tampak terlalu cemas. Yi Song terus mengoceh, apakah kalian belum mendengar apa yang orang-orang katakan tentang 5 keluarga dan 7 sekte Chu? Mereka bilang, murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu semuanya tidak berguna, bahkan tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri wilayah utara.
Dengar itu, bagaimana kita bisa mentolerir ini? Yi Song menatap Chen Yule dan Lin Bai dengan mata terbelalak. Chen Yule menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit melunak. Saudara Yi, apakah kau sudah cukup melampiaskan emosi? Mari kita duduk dan membahas ini perlahan. Hah, Yi Song menghela napas dalam-dalam, menjatuhkan diri di kursinya, menenggak minumannya dalam sekali teguk, lalu menghancurkan cangkirnya berkeping-keping. Lin Bai tahu bahwa Yi Song dan Chen Yule menyimpan amarah, tetapi sekarang tidak ada cara lain. Apakah berita itu sudah menyebar ke seluruh ibu kota? Tanya Lin Bai, agak bingung. Ya, semua orang di ibu kota tahu. Semua orang tahu bahwa keluarga Chen, Sekte Tianshui, dan Sekte Tianxian, tiga sekte utama, semuanya telah dikalahkan oleh prajurit dari wilayah utara, kata Yi Song kepada Lin Bai. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Sepertinya ada seseorang yang mengatur semuanya dari balik layar. Lin Bai menundukkan matanya, tatapannya penuh pertimbangan sambil menyipitkan matanya. Chen Yule berpikir sejenak, Tuan-tuan, apakah Anda telah menerima dekrit Yang Mulia Kaisar Chu? Yi Song mengangguk dan berkata, Yang Mulia memerintahkan agar putra suci tidak boleh ikut serta. Mengapa demikian? Lin Bai berkata, saya tidak hanya menerima dekrit Yang Mulia Kaisar Chu, tetapi Yang Mulia Pangeran Chen juga mengirim seorang prajurit untuk memberitahu saya agar tidak mudah menyerang prajurit dari wilayah utara. Yi Song menatap bingung, mengapa demikian? Apakah kita hanya akan membiarkan wilayah utara terus bersikap sombong? Chen Yule menarik napas dalam-dalam, saat ini, kita tidak memiliki banyak petunjuk, jadi kita hanya bisa bertindak sesuai dengan pengaturan keluarga kerajaan. Lin Bai berkata, sebenarnya aku punya beberapa dugaan tentang masalah ini. Chen Yule dan Yi Song sama-sama mendongak, Saudara Lin, tolong bicaralah terus terang jika Anda memiliki informasi apapun. Lin Bai berkata, masalah ini telah melampaui kemampuan kita. Ini bukan lagi tentang kehormatan atau aib Sekte Tianshui dan Sekte Tianxian, tetapi telah meningkat menjadi perang antara wilayah timur dan utara. Saudara Chen juga ada di sini. Aku ingin tahu apakah mata-mata keluarga Anda memiliki berita dari perbatasan. Sejauh ini, yang paling ingin diketahui Lin Bai masih situasi di perbatasan. Namun, Lin Bai tidak bisa langsung bertanya kepada Pangeran Chen, karena ini melibatkan rahasia kerajaan Chu. Pangeran Chen juga tidak akan mudah mengungkapkan informasi seperti itu. Chen Yule menggelengkan kepalanya, mata-mata keluarga Chen efektif di ibu kota, tetapi jika mereka menyebar ke seluruh kerajaan Chu, mereka tidak akan sekuat itu. Kakak Lin menyebutkan perbatasan. Apakah sesuatu telah terjadi di sana? Yi Song dan Chen Yule sama-sama menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu, ekspresi mereka penuh kebingungan dan keheranan. Lin Bai berkata, ada desas-desus di ibu kota bahwa aliansi seni bela diri wilayah utara telah mendekati perbatasan wilayah timur. Dan Sekte Ilahi Tujuh Malam dan Kerajaan Chu telah mengirimkan tokoh-tokoh dan pasukan yang kuat ke sana. Mendengar ini, Yi Song dan Chen Yule sama-sama terkejut. Aku juga pernah mendengar hal serupa. Yi Song mengangguk, mengingat desas-desus yang didengarnya beberapa hari terakhir. Tapi ini hanya desas-desus dari jalanan, kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Belum tentu. Ekspresi Chen Yule serius. Tidak ada asap tanpa api, terutama pada saat genting ini menjelang ulang tahun Kaisar Chu. Desas-desus ini tidak mungkin muncul begitu saja. Lin Bai berkata, awalnya, aku juga mengira itu hanya desas-desus dari jalanan, tetapi setelah melihat penampilan para pendekar wilayah utara di paviliun harta karun senjata ilahi, aku curiga, mungkin itu benar. Gambar. Para pendekar wilayah utara memprovokasi murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota, menyebabkan mereka melawan para pendekar wilayah utara. Setelah kemenangan mereka, para pendekar wilayah utara menyebarkan desas-desus bahwa para pendekar wilayah timur dengan mudah dikalahkan, mengklaim bahwa semua murid 5 keluarga dan 7 sekte telah dikalahkan oleh mereka. Lin Bai mengatakan ini, dan mata Yi Song melebar, mengangguk berulang kali, ya, itulah yang mereka lakukan sekarang. Sekarang seluruh ibu kota tahu bahwa 5 keluarga dan 7 sekte kita dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara. Lin Bai mengangguk diam-diam, jika masalah ini hanya beredar di dalam ibu kota, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak kehebohan. Saya khawatir. Chen Yule menyipitkan matanya, saya khawatir jika berita ini sampai ke perbatasan, itu akan memengaruhi moral prajurit perbatasan dan sekaligus memberi semangat kepada para pendekar wilayah utara. Yi Song tiba-tiba menyadari, berseru berulang kali, ya Tuhan, bagaimana mungkin kompetisi bela diri sekecil ini melibatkan begitu banyak hal? Lin Bai berkata, jika ini hanya kompetisi bela diri kecil, tentu saja dampaknya tidak akan sebesar ini,
tetapi masalah utamanya adalah, ini melibatkan 5 keluarga dan 7 sekte. 5 keluarga dan 7 sekte Chu adalah para pemimpin sekte dan keluarga di Chu, dan merupakan tanah suci bela diri yang didambakan setiap pendekar bela diri di Chu. Petik 2. 5 keluarga dan 7 sekte Chu mewakili puncak tingkat bela diri di Chu. Jika semua murid 5 keluarga dan 7 sekte dikalahkan, itu bukan masalah kecil. Chen Yule mengubah topik pembicaraan, jadi Yang Mulia Kaisar Chu buru-buru mengeluarkan perintah bahwa putra suci tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi. Untuk menghindari situasi yang memburuk jika putra suci bertarung dan juga kalah. Yi Song menarik napas dalam-dalam, perlahan memahami beratnya situasi. Jika putra suci dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara, itu akan menjadi pukulan telak jika kabar itu sampai ke perbatasan. Lin Bai tersenyum. Jadi, Saudara Yi, tidak perlu terlalu cemas. Ini di luar kendali kita, biarkan keluarga kerajaan yang menanganinya. Yi Song mengangguk, tetapi tiba-tiba membanting tangannya di atas meja dan meraung marah, tapi aku tidak tahan dengan kesombongan para pendekar wilayah utara. Jika aku ikut bertarung, aku akan memastikan mereka menderita. Chen Yule tersentak, matanya menggelap. Kau tidak tahan, tapi apakah kau pikir kami bisa? Apakah kau hanya ingin berdiri dan menyaksikan para pendekar sekte Tianshui menderita penghinaan seperti itu? Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Dalam skala kecil, ini menyangkut reputasi 5 keluarga dan 7 sekte Chu dan para pendekar wilayah utara. Dalam skala yang lebih besar, ini menyangkut perang perbatasan antara wilayah timur dan utara. Aku membayangkan sekte 7 malam berada dalam kesulitan besar saat ini. Kata Chen Yule sambil tersenyum penuh arti. Yi Song berkata tanpa berkata-kata, Tuan-tuan, apakah kalian punya ide bagus tentang bagaimana melampiaskan amarah ini? Chen Yule menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Lin Bai tampak lelah dan menggelengkan kepalanya, sebaiknya kita bersikap baik dan tidak mengganggu rencana Chu. Yi Song berseru kaget, ada apa dengan kalian berdua? Yang satu adalah Markis Chu saat ini, putra suci sekte Tianshui, Lin Bai, yang dipuji sebagai pendekar pedang nomor 1 di antara generasi muda di Chu. Yang lainnya adalah Chen Yule, putra suci keluarga Chen, yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte dan juga seorang markis dan perdana menteri di Chu. Bisakah kalian berdua menelan amarah ini? Lin Bai dan Chen Yule saling memandang bersamaan, terdiam, dan tersenyum getir. Chen Yule berkata dengan serius, jika ini waktu lain, aku pasti tidak akan menelan penghinaan ini. Tapi sekarang, ini sudah melibatkan perang antara wilayah utara dan timur. Saudara Yi, kita harus mengutamakan negara dan dunia.